Oke. Ya. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hai, Ya, pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Kamil dan Bu Mutiara? Baik. Baik, Mas. Apa Baik, kabar, saya. Mas Firza? Ya, baik-baik. Episode 2 ini kita akan ngebahas rapid test. Kenapa kita bahas rapid test? Karena 2 minggu ini cukup simpang siur. Banyak false hope, banyak false information. Dan paling parahnya, kalau bahasanya Tiara sama Kamil adalah ini semakin liar. Liarnya dalam hal praktek di lapangan, semua orang mengharapkan rapid test dan pihak-pihak rumah sakit tanda kutip banyak menjual rapid test lah ya, menjual jasa ya. Oke. Saya hari ini berlaku sebagai moderator. Saya akan membimbing acara ini. Nah, jadi konsepnya saya akan bertanya hal-hal basic secara besaran. Nanti kita akan menuju sebuah kesimpulan apakah rapid test ini penting, perlu atau tidak. Atau bullshit. Atau bullshit ya. Nah, saya mulai ya. Selamat pagi semuanya. Oke. Pertanyaan mendasar nih. Rapid ini saya berlaku sebagai orang awam ya. Rapid kita semua awam sih. Ya, terus rapid test ini. Tapi yang lainnya lebih awam. Oke, sebenarnya aku tanya ke Mutiara dulu nih. Sebenarnya ada berapa metode buat tes apa namanya? Tes COVID-19 ini sih? COVID. Oke. Iya. Oke, jadi COVID-19 itu kan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Jadi virusnya itu namanya SARS-CoV-2. Kita pasti semua udah dengar tentang virus itu. Nah, jadi sebenarnya sampai sekarang metode untuk dipakai mendeteksi virusnya, bukan mendeteksi virusnya, mendeteksi COVID-19 itu ada 2. Yang pertama itu biasanya disebut dengan swab test atau yang biasanya dilakukan di rumah sakit, terus tenggorokan kamu atau kerongkongan kamu itu akan di swab atau di apa ya namanya ya? Ditoel pakai sebuah plastik gitulah. Nah, ditoel itu maksudnya supaya virus-virus yang ada di dalam sel epitel kerongkongan kita itu bisa dideteksi gitu. Nah, ini tesnya dilakukannya dengan PCR atau polymerase chain reaction. I see. Itu kepanjangannya itu ya, PCR. Jadi tesnya namanya tes swab. Setelah itu, setelah dimasukin ke kerongkongan, habis itu diuji di alat namanya PCR. Pakai metode PCR. Pakai metodenya namanya PCR. Namanya PCR, oke. Jadi tesnya itu dua step gitu, Mas. Jadi yang pertama ngambil dulu sampelnya, terus abis itu dibawa ke laboratorium khusus. Jadi ini biasanya nggak berbeda tempat dengan lokasi kita di swab-nya itu. Terus tesnya itu diolah dan dimasukkan ke sebuah mesin gitu. Nah, metodenya itu namanya PCR. Nah, kalau misalnya tes PCR ini di dunia dianggapnya sebagai gold standarnya. Nah, kenapa gold standard? Jadi karena tes ini tuh mendeteksi virus secara langsung gitu. Jadi dia straight to the point, kamu ada virus atau enggak di badan kamu. Nah, itu tesnya bisa mendeteksi itu. Nah, tes kedua, akurasinya. Jadi sebenarnya kalau akurasi, nanti kita bahas lagi gimana. Oke, soalnya kita bahas nanti ya. Ini tergantung sama banyak faktor, dan bisa panjang lebar deh, gitu aku nanti jelasin. Nah, nanti kita ngomongin ini ya. Nah, kalau misalnya tes yang kedua itu namanya rapid test. Nah, sebenarnya namanya tuh antibody test ya, serology test. Jadi namanya banyak nih, serology test atau antibody test, atau yang kita sering dengar sekarang rapid test. Kenapa namanya rapid test? Karena waktu yang dibutuhkan buat ngetes itu jauh lebih mudah gitu. Nah, ini prosesnya diambil darahnya, terus abis itu ditetesin ke sebuah alat gitu. Nah, alatnya ini dibilangnya antibody test itu. Dia itu bisa ngedetect IgG atau IgM dari pasien. Nah, rapid test ini nih yang lagi sering
banyak kita dengar dan juga apa ya? Kabarnya sih kalau aku lihat-lihat bisa dibeli di pasaran dengan mudah dan di Tokped berbeda ada. sama gitu. Di Tokped nggak ada PCR kan? Nggak ada. Di Tokped nggak ada, di Tokped nggak ada. Soalnya miliaran ya. Soalnya harganya sih memang jauh berbeda. Iya, maksudnya alatnya segini. Aku boleh terus kalau kalau misalnya rapid test ini memang berbedanya sama PCR karena dia itu bukan direct test, tapi dia indirect, jadi tidak langsung mendeteksi virus itu tersendiri, tapi dia mendeteksi dari jalur belakang, jadi ngelihat dari antibodinya kita gitu. Nah, antibodi ini sendiri terbentuk karena reaksi tubuh kita akan virus itu gitu. Jadi tidak bisa mendetek apakah ada virus atau tidak di badan gitu. Tapi dia bisa mendeteksi apakah ada reaksi dari antibodi ini terhadap virus gitu. Nah, mungkin Mas Kamil bisa melengkapin. Bentar, aku naik ke Pak Kamil dulu. Kalau yang yang IgM sama apa itu apa Pak Kamil? Yang IgM tes darah. Yes. IgM Jadi aku mau sekalian aku tanya ini ya. Review lagi dari awal. Mungkin biar teman-teman lebih tahu. Jadi ada beberapa tes itu. Tadi kan si Muti berdasarkan metodenya. Kalau aku klasifikasinya aku tambahin ya, berdasarkan apa yang diambil gitu kan. Bisa dari banyak kan. Tubuh ini kan banyak, ada sistem sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem yang lain kan. Jadi udah diklasifikasi itu bisa diambil dari sistem pernafasan dari swab tenggorok atau dari biopsi paru juga bisa aja sebenarnya kan. Jadi istilahnya semua yang ada di jalur pernafasan itu bisa dijadikan sampel. Terus habis itu kalau sistem-sistem yang lain ada serologi ya dari darah gitu kan, darah tepi, darah arteri, ada klasifikasinya juga. Terus dari feses juga bisa, dari EE itu bisa dicek juga. Bisa ya? Bisa. Jadi semua bisa kalau untuk pengecekan ya. Terus abis itu bisa dari jaringan yang lain, dari kulit, dari biopsi jaringan lain tuh. Sekarang lagi banyak studi yang ngarah ke situ. Jadi kan kita sebenarnya belum tahu nih corona nyerang apa aja, tapi so far yang paling jelas dan paling patofisiologinya paling ada gejalanya itu di jalur pernafasan. Betul kan, Mut ya? Jadi yang paling representatif dari infeksi COVID ini ya ambil sampel dari pernafasan. Jadinya gold standarnya jadinya paling gampang itu dari swab istilahnya nasofaring gitu ya. Jadi alatnya itu dimasukin ya tadi benar, alatnya dimasukin dicoel situ. Nggak enak banget gitu. Seperti pas itu si Bill Gates ya di TED Talks pernah nerangin soal sekarang lagi trial juga soal itu loh. Cuma swab hidung aja kan, nggak usah sampai dari ujung hidung gitu. Soalnya kalau masuk ke sana itu secara teknis orangnya pasti batuk-batuk. Jadi harmful buat para nakesnya ya. Nakesnya gitu. Soalnya kan langsung disemprot gitu kan. Disogok tuh gitu kan. Jadi sebenarnya standarnya itu mungkin dinamis juga, tapi so far ini swab tenggorok adalah gold standar yang ditetapkan sebagai patokan pemeriksaan diagnostik di dunia. Jadi data-data yang ada di dunia yang kita lihat grafik tiap hari itu berdasarkan PCR. Soalnya dari kemarin banyak banget yang nanya, itu rapid dihitung nggak gitu-gitu loh. Jadi ada kerancuan pemahaman. Soal itu. Berarti semua data pasien COVID cases positif deaths di semua negara itu basis datanya di tes PCR itu ya, swab dan PCR ya. Yes. Ya, rapid test sama sekali tidak masuk ke perhitungan itu ya. Oh enggak. Benar. Oke. Benar. Bahkan di feses pun ada datanya di Cina, di Belanda. Jadi di Belanda orang meriksa septic tank gitu. Ada COVID-nya, ada COVID-nya. Ada virusnya ada, cuma tidak dibandingin kan sama sampel-sampelnya nggak efektif. Nggak efektif. Nggak mungkin nunggu semua orang pup dulu kan? Ya, secara teknis, secara akurasi itu pasti bisa dievaluasi. So far, gold standarnya itu ya PCR. Itu aja sih. Oke. Selanjutnya
Pak Kamil ini kan sedang lagi IGM tinggal di Jepang nih. IGM. IGM tadi, IGM. Oke. IGM. Oke, IGM itu ada di darah ya? Ya, secara sekilas gini, sistem imun ya. Aku ngomong berdasarkan ilmuku sebagai ini ya, dokter umum ya. Sistem imun itu di tubuh itu ada banyak banget. Ada yang seluler, ada yang bukan seluler ya, apa ya? Ya, bahkan struktur kulit kita pun sistem imun namanya. Ya, keasaman di sini. Ya, sistem imun tuh sebenarnya komprehensif banget. Tapi di darah itu sistem imunnya itu ada sistem yang apa namanya? Aku jadi lupa namanya. Jadi istilahnya. Jadi sel-sel kalau kita terinfeksi si virus, aku langsung spesifik aja ya. Kalau ada parasit, ada bakteri, macam-macam, itu beda-beda semua. Tapi kalau si virus itu mau masuk ke tubuh sebagai antigen yang aktif untuk hijack the cells, itu si tentara imun itu di sini itu yang berperan itu gengnya limfosit. Gengnya si limfosit. Limfosit ada T, ada B, ada macam-macam. Sitotoksik, ada ini macam-macam. Terus ada juga makrofag macam-macam. Tapi untuk virus itu akhirannya itu si sel limfosit B ini bakal ngeluarin namanya antibody berupa IG itu, imunoglobulin namanya. IG itu imunoglobulin, bukan Instagram ya. Apa? Instagram story, oke. Oke, IGS gitu, jangan-jangan kita sama-sama. IgM sama G, jadi apa namanya, kepanjangannya nggak tahu deh apa. Tapi nggak ada kepanjangan kok itu. Ada IgA juga. Imunoglobulin G ini globulin, imunoglobulin M gitu kok. Iya, ada A, ada E, ada M, ada G, macam-macam sebenarnya. Tapi untuk virus ini kita biasa pakai patokan IgM untuk acute respon dari acute itu maksudnya sudden, langsungan gitulah. Jadi kalau ke infeksi virus nanti responnya tubuh itu ngeluarin IgM dulu, tinggi nanti IgM-nya. Terus nanti beberapa saat si limfosit ini punya mekanisme untuk ke pabrik laporan ke bos bahwa ini ada virus yang kerjaannya jahatin tubuh. Jadi diproduksilah tentara yang bisa nginget itu gitu. Namanya IgG. IgG ini nanti kalau keserang virusnya itu lagi, IgG yang beraksi gitu. IgG yang beraksi nandain si virus biar nanti dibunuh sama sitotoksik si T limfosit. Jadi tentara lain gitu. Jadi mekanisme imun ini keren banget kalau tahu di YouTube. Sebenarnya cuma dan kalau diceritain detail seru tapi panjang banget. Jadi secara ringkas aku bilang IgM itu yang diperiksa sama rapid itu IgM kalau nggak salah ya. IgG juga Mas. IgG juga ada. Nah, IgG juga ya. Tapi IgG itu kita belum tahu IgM sama IgG-nya untuk COVID ini kapan gitu. Karena data yang didapat dari studi-studi itu cuma sampelnya itu menurutku belum cukup, belum bisa representatif kondisi sebenarnya. Jadi menurutku sampai sekarang ini masih meraba-raba munculnya kapan sih ini tuh. Kira-kira kalau virus yang lain tuh kira-kira 7 hari, 5 hari gitu. Tapi untuk SARS-CoV ini sebenarnya belum ada data yang representatif. Jadi rapid ini akurasinya juga tergantung itu kan, tergantung imunnya orangnya kan. Jadi rata-rata manusia ngeluarin berapa hari itu pun masih range gitu, berupa range yang sebenarnya belum terbukti banget gitu. Kayak analoginya kayak 14 hari karantina. Itu kan 14 harinya pun masih ini kan, patokan yang belum kebukti. 14 hari ke-15 boleh aman gitu, enggak juga. Iya. Nah. Oke. Diskusi selanjutnya. Sebentar Mas, aku mau nambahin sedikit aja. Oh iya. Kalau aku biasanya ngajar di kelas gitu, emang imun sistem tuh
sistemnya kompleks banget, tapi emang seru ya. Kalau misalnya aku di kelas, aku biasanya bilang sistem imun itu sama kayak sistem militer sebuah negara. Jadi sistem militer untuk bekerja baik itu kan banyak rules-nya, ada jabatan-jabatannya kan. Nah, kalau si IGM ini biasanya, misalnya ada kastil nih gitu, ada kastil, ada prajurit-prajuritnya. Nah, IGM ini biasanya prajurit paling depan yang disuruh jaga surveillance gitu. Oh iya, iya. Tadi nyambung Kamil yang habis itu lapor ke bosnya itu ya? Iya. Nah, habis itu lapor ke bosnya. Nah, jadi si IgM itu dia muter-muter di badan kita, bersirkulasi di darah, ngedeteksi ada nggak sih patogen yang masuk gitu. Nah, untuk di COVID ini kan patogennya virus. Nah, kalau misalnya dia sudah menemukan ada patogen masuk, ada orang dari luar, orang asing masuk mau infiltrasi sistem imunnya, dia akan ngedetect dan lapor ke bosnya gitu. Setelah dia lapor ke bosnya, dia ngasih tahu bosnya, oh ini kan kita harus bisa bedain kan orang asing sama orang dalam tubuhnya tuh bedanya apa gitu. Jadi dia ngasih ibaratnya ngasih tahu lapor bosnya bahwa oh yang infiltrate itu sifatnya begini, bentuknya begini, tandanya misalnya seragam warna merah, seragam warna biru gitu. Nah, antibodi kita itu bisa mendeteksi apa ya namanya ya? Ya sifat luar dari yang masuk itu. Setelah dia lapor ke bosnya, dia bakal menunjuk yang namanya IgG yang bekerja nanti untuk memburu deh gitu. Memburu, tapi nanti dia jumlahnya biasanya lebih banyak. Iya, lebih masif IgM. Gitu loh. Jadi tentaranya tuh kayak berapa puluh kali lipat dari IgM-nya itu. Nah, jadi pasukan Okay. Seru sih, seru banget sih. Jadi kayak mata-matanya gitu. Jadi dia nyari, oh ini nih infiltrasinya. Berarti setelah dia udah dapet, dia tangkep itu si yang infiltrasi, terus dia bakal menyuruh prajurit lain untuk membunuh gitu. Membunuh, which is some other part of antibody deh gitu. Nggak usah dijelasin di sini. Oke. Sorry, aku nyalain kasih dulu. Ternyata ini bakal berakhir bentar lagi. Oh iya. Zoom-nya harus. Oh gitu. Oh iya, remaining time 7 minutes. Iya, nanti habis ini disambung lagi. It's okay ya. Masa meeting lagi? Karena dari awal udah 40 menit ya? Oh, I see. Oke. Next question. Di negara maju, apakah ada jenis swab tes ini atau hanya swab tes saja? Terus nomor 2, di negara berkembang seperti Indonesia, apakah juga sama situasinya seperti kita? Dari jenis tesnya ya? Ya, siapa Mas Kamil dulu mungkin. Kamil kan tinggal di Jepang ya? Iya, kalau kasih gambaran. Jadi gini, kalau aku kasih ini ya, yang aku tangkap dari pola-pola negara itu ngelakuin apa aja. Kalau di negara maju itu sama negara itu terkoordinasi karena ini dari awal dianggap wabah gitu, community disease gitu, bukan personalized disease. Jadi dia itu ngelawan sebuah big data yang itu istilahnya wabah kan, ya nggak? Di sini aman, di situ aman. Jadi tesnya pun sangat terkoordinasi. Tergantung dari pemimpinnya, strateginya mau gimana gitu. Oh iya. Strateginya mau gimana, pakai senjata apa aja gitu. So far Jepang cuma pakai PCR, nggak pakai rapid-rapidan. Wow, oke. Beda sama misalnya Korea gitu. Sepahamku dia pakai rapid. Pakai sistem rapid drive-thru itu or whatever lah itu untuk ini nih tujuannya apa? Tujuannya untuk pemetaan juga. Tujuannya untuk pemetaan, untuk ngatur ini yang perlu di PCR siapa aja sih. Semua negara tuh bingung soalnya kalau semua populasinya di tes PCR itu nggak mungkin kan, mustahil kan. Kan punya capacity juga PCR. Misalnya 1% cukupkah gitu, kayak di Amerika kan 3 juta orang gitu sampai sekarang gitu, perharinya berapa, capacity lab-nya berapa yang disiapin, kayak gitu strategic plan banget istilahnya. Ini kayak perang sih sebenarnya. Jadi iya, harus rapi ya. Tergantung maunya apa gitu. Misalnya Pak Sudirman maunya gerilya gitu ya, it's gerilya gitu. Tapi kalau tergantung negaranya. Tapi kesannya jadinya bias di data keluaran
perbandingan negara karena metodenya beda-beda. Ada yang tiba-tiba tinggi, ya kan? Kayak Korea. Oh, I see, pantas ya. Ya. Tiba-tiba tinggi gitu. Tiba-tiba banyak gitu, heboh gitu kan. Yang nggak tahu lihatnya heboh, padahal dia udah ekspektasi itu. Kita bakal tinggi di bulan ini dengan pemetaannya ini, kita regulasinya lockdown-nya di mana aja, jadi kita bisa kontrol gitu. Contoh bagusnya Korea gitu, tinggi banget di akhir Januari Februari gitu. Di saat negara lain bahkan nggak ada gitu. Tapi di Korea tuh bahkan kesannya tuh kayak infected banget. Padahal dia itu pas itu cuma efek dari strateginya aja, ngelakuin rapid, dilanjutin yang positif, langsung dilanjutin PCR, yang keluar hari itu juga, gitu. Oh, jadi jangka waktu proses rapid test, So far, terus PCR itu jangka waktunya pendek ya? Ya, pendek. Kalau di Jepang ini permasalahannya itu gini, PCR itu harus pesan gitu. Pesan maksudnya orang kalau mau gejala itu tes PCR, kalau severe banget langsung. Daftar dulu. Jadi aku ini nih call centernya ada, terus call center, oh ya deket rumahmu yang ada PCR di sana kamu daftar ya segini, terus kamu dapat list hari Kamis gitu misalnya, ini kan hari Sabtu, oke gitu. Selama itu please kamu kontrol ini, tapi tes PCR-nya itu kamu dapat jatah Kamis, tapi keluar hari itu juga. Dia itu mencegah ini negatif palsu. Jadi kayak gitu loh, strateginya kayak gitu. Bahkan ada istilah, ya aku baru baca semalam sih, ada istilah false negatif ya. Iya, negatif palsu itu kan. Ada false negatif, ada false positif. Iya. Jadi kalau PCR settingannya itu kan dari sampel ekstraksi jadi RNA, terus dimasukin PCR. Itu kalau panjang itu sangat mempengaruhi hasil gitu. Bisa aja viral load-nya tinggi banget, tapi karena kelamaan nunggu sampelnya di lab atau disimpannya kelamaan gitu, RNA-nya rusak, nggak stabil kan RNA itu. Jadi rusak, jadinya diperiksa negatif keluarnya, padahal orangnya positif banget gitu. Itu contohnya di Indonesia. Di Indonesia menurutku sangat terjadi. Aneh kan? Karena tadi itu ya. Karena sampel dikirim baru dites di labnya itu berapa hari kemudian gitu. Yang di luar Jawa 7 hari. Iya, gitu padahal ya. Kita aku sangat sanksi si Balik Bengkas atau lab-lab lain punya fasilitas kulkas gede banget, refrigerator yang bisa nyimpen RNA yang syaratnya minus 80, minus 70, minus 80. Itu syarat untuk biar stabil gitu. Minus 20 tuh paling cuma berapa. Gitu kan, Mut ya? Dan kulkas-kulkas yang minus 80 ini harganya sama kayak mobil loh. Satu kulkas harganya sama kayak mobil. Jadi jadi memang nggak ada kan sebenarnya. Oke. Kalau misalnya dari negara-negara lain itu aku juga ngelihat pattern-nya beda-beda sih. Ujung-ujungnya itu. Habis ini mati ya. Nanti kita ulang lagi. Kita semenit lagi. Ya. Semenit lagi ya. Oke, jadi singkat aja sih, kalau misalnya negara-negara lain, aku lihatnya kayak US itu problemnya mungkin rada mirip sama Indonesia karena jumlah rakyatnya banyak dan mereka tergiur untuk melakukan rapid test massal gitu. Nah, ada negara lain juga yang udah pertama mikirnya mau rapid test massal nih, itu UK. Pas order, akhirnya mereka ngerasa bahwa ini not a good idea deh, jadi ya udah kita nggak usah tes rapid sama sekali aja. Jadi emang setiap negara decision-nya beda-beda dan ujung-ujungnya kita baru bisa evaluasi mana yang benar langkahnya, mana yang pas untuk situasinya itu akhirnya di belakang gitu. Makanya yang bahaya sebenarnya itu sih, kalau misalnya kita juga mau berkaca ya misalnya sama negara-negara lain gitu untuk Indonesia, karena susah juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir pertimbangannya banyak, apalagi karena PCR itu deteksinya bagus sekali, jadi dia bisa ngelihat virus hanya sangat amat sedikit. Cuman itu lagi kita bermain sama waktu. Kalau misalnya memang waktu untuk mendapatkan tes PCR itu lama, kita di sini ngantrinya lama, itu bakal mempengaruhi hasil banget. Oke. Oke, di end dulu ya. Nanti X. Oke.